Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain, tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia. Dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah pagi ini kita beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami pagi bersyukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, agar kami dah bisa berfokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Beri kuasa pada hamba-Mu, urapin hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai, menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita sakit hati. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang miskin berkata, ada uang itu bahagia. Orang buta berkata, melihat cahaya itu bahagia. Pengemis berkata, perut kenyang itu bahagia. Dia berkata, ada dirimu itu bahagia. Setelah mendapat itu semua, apakah masih merasa bahagia? Sebenarnya bahagia itu adalah merasa puas. Hanya saja hati manusia susah merasa puas dan susah terpenuhi. Maka manusia itu kalau tidak bahagia akan sakit hati. Sakit hati dapat menjadi akar pahit. Sakit hati akan naik level menjadi akar pahit apabila dipendam atau dibiarkan tanpa diselesaikan. Jika dibiarkan, efek awal yang timbul ialah rasa marah. Marah merupakan bagian dari emosional manusia, yaitu suatu reaksi tak disengaja terhadap suatu situasi atau kejadian yang tidak menyenangkan. Marah pada hal-hal yang salah bisa saja dianggap wajar. Karena itulah wujud dari luapan emosional terhadap hal yang salah tersebut. Tetapi ketika kita menangkapi secara yang salah dan memendamkannya sampai muncul perasaan sakit di hati dan menimbulkan efek yang lain seperti kepahitan, dendam, dan permusuhan, maka kita masuk ke dalam zona yang menunjuk kepada akar kepahitan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kemarahan yang melampau batas tidak terkendali. Ya, seperti kemarahan meluap dari bentuk sikap dan ucapkan kata-kata yang kasar, menimbulkan kepahitan, kebencian dan permusuhan, menimbulkan kelemahan rohani, kekecewaan batin, menghilangkan kedamaian hati. Kan tidak ada rasa damai sejahtera di dalam hati. Akan membawa akibat buruk pada orang lain. Biasakanlah mengakui luapan kemarahan sebagai dosa.
penting bertindak segera dalam kasus ini. Rasul Paulus menasihat dengan tegas. Di Efesus pasal 4 ayat 26. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara sudah marah, kontrol diri, jangan bertemu dengan orang. Kalau saudara sudah marah, diamkan diri sendirian sejenak agar tidak buat dosa. Jika saudara masih mendendam kemarahan, saudara harus berkonsentrasi. Saudara harus merendamkan kesejukan hati sebelum matahari terbenam, sehingga amarahmu tidak dikuasai oleh iblis. Banyaklah berdoa, banyaklah menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, belajarlah untuk menyelesaikan baik-baik sebelum hari ini berakhir. Sebelum matahari terbenam, serahkan dirimu setiap hari. Minta pimpinan Roh Kudus. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara kasih Tuhan, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita bisa mengontrol. Dan kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Keinginan daging ini sangat besar amarahnya. Maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus agar kita bisa merendamkan amarah kita. Saudara kasih Tuhan, setiap orang pernah mengalami perasaan sakit hati. Saya yakin setiap orang kita, siapapun pernah alami itu. Faktor pemicu biasanya bermacam-macam. Ada yang sakit hati karena putus pacar. Ada yang sakit hati karena teman. Ada yang ditinggalkan suami, sakit hati pada suaminya. Ada yang ditinggalkan istrinya, sakit hati pada istrinya. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang tidak kuat menghadapi ucapkan kata-kata yang menusuk ke hatinya. Ada yang mendapat kata-kata yang sangat-sangat menusuk hatinya sehingga membuat dia sakit hati. Sakit hati memang merupakan suatu perasaan yang umum dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Ada berbagai reaksi yang dilakukan manusia terhadap rasa sakit hati. Ada yang menerima menjadi dendam. Ada yang menerima menjadi kebencian, namun menyimpan dalam hatinya, sehingga membuat jiwa terasa berat dan tertekan. Saudara kasih Tuhan, saya pernah melihat keluarga di mana saudara dengan saudara dia tidak berbicara seumur hidup karena sakit hati kepada abangnya. Dan abangnya sakit hati kepada adiknya. Nah saudara, betapa mengerikan itu terjadi. Ada juga yang melampiaskan menjadi tindakan yang menghancurkan seperti menganiaya, memukul, menyakiti diri sendiri. Bahkan membunuh orang yang menyebabkan sakit hati. Kalau saudara lihat, banyak di berita-berita terjadi pembunuhan, penganiayaan. Belakang ini ada kasus di TV. Anak seorang pejabat di mana pacarnya karena cemburu maka dia memukul sampai masuk ke ICU. Itulah karena sakit hati. Ada pula yang menerima sebagai suatu perasaan yang harus dikalahkan. Kemudian melalui suatu proses akhirnya berhasil mengalahkan rasa sakit hati, yaitu mengampuni orang
yang melukai hatinya. Pada ada orang-orang tertentu sensitif sekali. Boleh dikatakan bahasa sekarang itu baper. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Orang tersebut mudah sekali merasa sakit hati. Nah, hal itulah ternyata ada penyebabnya. Menurut sebuah penelitian yang saya baca dilakukan di Amerika Serikat, ada genetik yang memicu sakit hati. Penelitian juga menemukan hubungan yang jelas antara sakit hati dan sakit fisik terhadap orang yang memiliki genetik sakit hati. Seseorang dipecat dari pekerjaannya atau dicampakkan oleh kekasihnya, tidak hanya tersiksa batinnya, tapi juga fisiknya akan sakit-sakitan jika dilahirkan dengan genetik pemicu sakit hati. Sakit hati yang berlalu akan menimbulkan pahit hati yang bisa merusakkan batin. Sebab kepahitan biasanya akan mengubah cara seseorang memandang kehidupannya. Yaitu apa? Cara berbicara katanya dan sikapnya. Ketika orang pahit hati, sangat gampang kita melihat cara bahasanya. Kasar dan sikapnya juga kasar. Biasanya ini orang yang amat sensitif perasaannya, mudah tersinggung, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang sangat tajam. Berbeda dengan saat-saat yang lain. Itulah ciri-ciri orang sakit hati. Saya ada sebuah ilustrasi. Ada seorang sakit hati berjalan di ruangan di mana ada dua orang bercakap-cakap. Tiba-tiba mereka diam ketika ia melewati mereka. Orang yang sakit hati biasanya akan berpikir, mereka sedang berbicara aku. Padahal kedua orang itu sedang berbicara hal yang lain. Ciri lainnya adalah orang tersebut akan tidak peduli dengan orang sekitarnya. Suka mengerutut, marah-marah tanpa alasan, membenci tanpa sebab yang jelas, apatis, dan cenderung menjauhkan diri dari orang-orang. Ia juga orangnya suka sekali mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kurang punya motivasi untuk mengasihi. Dan perasaan kejiwaannya tidak stabil. Gampang mengalami depresi. Bisa kadang-kadang ceria, namun kadang-kadang berbalik tiba-tiba menjadi diam, sedih, menangis, mengasihi diri sendiri, merasa tidak ada berarti dalam hidup. Nah, ini sudah masuk ke depresi. Awalnya dari apa? Sakit hati. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara kasih Tuhan, apakah makna dari firman Tuhan ini? Secara tegas Tuhan hendak berkata bahwa hati kita adalah pusat kehidupan. Oleh karenanya, hati harus dijaga ekstra ketat. Saya selalu berkata kepada anak-anak muda, jaga hati. Jangan cepat-cepat membuka hatimu untuk menyukai seseorang jika belum benar-benar mengenal dia. Dan saya juga pesan anak saya, kamu boleh berteman sama siapapun. Jangan cepat-cepat membuka hatimu, jaga hatimu. Sebelum kamu benar-benar mengenal dia, nanti kamu sakit hati. Nah, saudara kasih Tuhan, begitu kita berteman juga, jangan terlalu cepat-cepat percaya. Kita harus jaga hati kita. Begitu juga kita di dalam pelayanan. Jangan sembarangan berbicara, jaga hati. Maksudnya pernyataan tersebut sebenarnya hendak mengingatkan agar jangan membiarkan hal yang pahit dan merusak sampai menguasai hati kita. Untuk itulah setiap orang sebaiknya selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidup di dalam kehendak dan kasih-Nya.
tidak menjauh diri dari Tuhan. Mengapa begitu penting? Karena ketika seseorang hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka ia mempunyai kekuatan untuk menolak kebencian dan akal pahit. Meskipun dia sedang mengalami rasa sakit hati, kita bisa mengampuni, kita bisa melupakan, karena kita mendekat dengan Tuhan dan Roh Kudus pimpin kita dan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya ingatkan, jangan lagi menyimpan sakit hati dan kebencian, karena hal-hal itu hanya akan merusakkan damai sejahtera di hati kita. Menyimpan rasa sakit hati hanya akan mematahkan semangat hidup. Ayo saudara, berdamailah dengan masa lalu saudara, sehingga kepahit hati pun akan hilang. Sebab hati yang damai itu memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Kita sehat karena kita damai. Bagaimana kita bisa sehat kalau hati kita penuh dengan sakit hati, penuh dengan dendam? Nah saudara, banyak penyakit yang muncul dalam diri kita karena kita tidak bisa menghilangkan sakit hati, menghilangkan dendam kita. Pada pagi ini Tuhan Yesus pesan kepada kita, jagalah hatimu, double extra, karena disitulah akan memancarkan kehidupanmu, damai sejahtera, bahagia, itulah di dalam hatimu. Kamu tidak akan puas kalau kamu tidak jaga hatimu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita lihat kisah di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yoroben. Di 1 Raja-Raja 14 ayat 9. Ayat 9. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, sakit hati hanya bisa dialami oleh makhluk hidup yang memiliki jiwa, perasaan, dan kehendak. Oleh karenanya, tidak heran banyak manusia yang sakit hati karena luka-luka di hatinya tidak dibereskan. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca, dalam kisah Yoroben, Allah juga sakit hati. Sakit hati dalam terjemahan Alkitab artinya marah atau murka. Allah murka dengan Yoroben. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah suatu pribadi juga. Sakit hati atau murka Allah berbeda dengan sakit hati pada manusia. Sakit hati yang ada pada Allah adalah sakit hati ilahi. Sakit hati atau murka Allah tidak disebabkan oleh ego, tetapi karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap perintahnya. Saudara kasih Tuhan, Allah tidak benci dengan manusia, tetapi murka dengan perbuatannya. Dan akan ada hukum akibat perbuatannya. Saudara kasih Tuhan, jangan bicara tentang Allah sakit hati. Allah tidak akan sakit hati. Allah mengasihi kita. Bahkan Allah mau mati di kayu salib untuk menembus saudara-saudara yang awalnya binasa. Untuk dia mati di kayu salib sehingga saudara percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Berarti Allah itu tidak sakit hati. Allah itu mengasihi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat dari kisah Yoroben ini, dia melakukan pelanggaran yang Allah sudah tetapkan kepada Yoroben. Ia membuat patung tuangan yang disembah, menjadikan Allah untuk Yoroben. Ia mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat. Seharusnya jabatan imam itu hanya boleh dari suku Lewi. Dan masih banyak ketetapan lainnya yang dilanggarkan oleh Yoroben. Allah menghukum Yoroben dengan melenyapkan semua keturunannya. Saudara, ini sangat mengerikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika hari ini saudara sakit hati,
kepada teman saudara, kepada keluarga saudara. Ayo kita bereskan sakit hati ini. Sakit hati antara kita dengan sesama itu biasa. Tapi jangan sakit hati sama Tuhan. Ini bukan biasa. Kalau saudara Hani melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, ingat, Tuhan bukan manusia. Hati Tuhan sakit, terluka bila aturannya yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan, kita tidak lakukan. Setiap manusia yang tidak melakukan perintah Allah akan dihukum. Akan ada hukuman akibat pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh manusia. Janganlah kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan ajarkan kita dengan 2 kalimat. Pertama, kasihlah Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kedua, kasihlah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, kita harus bisa mempunyai hati yang penuh pengampunan. Kita harus punya hati yang bisa menerima kasih karunia Tuhan, sehingga kita selalu punya hati yang mentaati setiap perintah Tuhan, punya hati yang terus mengampuni setiapapun yang menyakiti kita, sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita penuh dengan sukacita. Nah saudara, sakit hati ini sangat bahaya. Dalam hidup ini kita tidak bisa melihat hati manusia, tapi Tuhan bisa melihat hati manusia. Kita melihat hati manusia karena perbuatan dan ucapkannya. Tapi tanpa manusia ucapkan satu kata pun, tanpa manusia berbuat apapun, Tuhan tahu manusia itu punya hati. Marilah kita bersihkan hati kita pada pagi ini dan mengaku dosa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus membersihkan hati kita. Minta Roh Kudus memberikan hati kita yang penuh dengan kemurahan hati, sehingga kita bisa melupakan semua sakit hatinya, membersihkan semua yang ada kotoran-kotoran di hati kita. Seperti HP kita yang kita tidak mau, kita delete semua, buang semua supaya bersih. Begitu hidup kita. Mulai hari ini kita hidup, kita mau Tuhan selalu mengasihi kita. Kita mau apapun pekerjaan kita menurut perintahnya, sehingga kita penuh hidup dengan damai sejahtera dan sukacita, dan hidup kita selalu penuh dengan mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu untuk mengingat kita untuk jaga hati, karena disitulah hati kita akan memancar kehidupan. Jika kita tidak jaga hati, maka hidup kita penuh dengan kebencian, sakit hati dan kepahitan. Dan Tuhan, kira Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus pimpin kita semuanya pada pagi ini. Kekuatan kita untuk bersihkan sampah-sampah di hati kita. Kira kuasa Roh Kudus yang bisa beri kemampuan kita untuk bersihkan semuanya, sehingga kita bisa mengampuni sesama, dan kita juga bisa mengikuti setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ingat, sakit hati dapat menjadi akar pahit. Sakit hati, kau terus-terus dibiarkan, akan jadi pendendam dan kebencian. Jangan biarkan sakit hati dalam diri kita. Marilah kita selesaikan sakit hati ini, agar Roh Kudus selalu pimpin kita, agar kuasa Tuhan selalu menyertai kita, sehingga hidup kita terpancar karena ada damai sejahtera, ada sukacita di hati kita. Saudara kasih Tuhan, marilah kita buangkan semua sakit hati ini, mengampuni semua orang yang telah menyakiti kita,
mengasihi orang yang menyakit kita. Mari kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Maka hidup kita terpancar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.